share ya. Terima kasih. Bang Dorlan Siregar, selamat malam. Muslim, non-muslim, Bang? Non-Muslim. Ya, silakan Bang Dorlan. Oke, saya Dorlan ya, dari Medan. Ya. Horas, Saya Salam Horas, malam, Horas. malam. silakan. Saya Kristen banget ya, pengikut Ya. Kristus. Siap. Keren. Keren nih. Kita nunggu ini nih. Kita lagi nunggu-nunggu yang bener-bener lah kita. Bukan Kristen KTP. Saya nggak paham banget ya tentang agama ya. Oh. Karena Jadi Kristen agama itu kan banget, buatan. tapi nggak paham tentang agama. Iya, Kristen banget. Kristen kan pengikut Kristus ya. Kristen itu Ya. pengikut Kristus. Jadi jangan disamakan ajaran. Misalnya gini, pengikut Kristus beda dengan orang yang rajin beragama. Jadi agama itu kan dibuat oleh manusia ya. Itu harus kita pahami. Agama dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus nggak pernah mendirikan namanya agama Kristen, tidak. Tetapi ajaran dialah yang kami kristenkan. Ya, karena ada kores dengan segala hormat mungkin. Sudah bisa ditanggapi apa belum? Belum. Oh, belum. Silakan. Uni tunggu ya, silakan. Iya. Aku mau tanya, boleh kan? Boleh. Iya, mau tanya. Seandainya kalau saya masuk Islam misalnya, saya dapat hidayah. Seandainya ya, bisa nggak Islam menjamin saya masuk surga? Oke. Jadi karena sudah ada kores, dengan segala hormat kores, silahkan ditanggapi Ya, dulu yang ini, tadi. Ini bagian ininya aja, bagian topingnya aja. Jadi begini, my brother Dorlan, Islam adalah satu-satunya agama yang menjanjikan keselamatan absolut bagi para pengikutnya. Al-Baqarah ayat 25, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 14. Begitu. Karena baik Allah Azza wa Jalla akan memberikan itu? Yes. Kenapa? Siapa yang mengatakan itu? Allah Azza wa Jalla. Saran saya dengarkan dulu, nanti ditanggapi ya, biar kores Ya. selesaikan dulu, biar enak ya, biar enak kita ya. Jadi Al-Baqarah ayat 25 ini Allah Azza wa Jalla berfirman, untuk para orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan Allah berikan tempat di surga nanti. Udah janji itu satu. Nah, sekarang nanti Islam itu ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena barang siapa kalau misalnya ada yang sial masuk neraka, perhatikan di sini, masuk neraka. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla memberikan dia izin untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman walaupun hanya sebesar biji zarah di neraka sana dan diambil oleh Rasulullah dibawa ke surga. Hanya Rasulullah yang bisa masuk neraka, ngedobrak pintunya untuk menolong orang-orang yang beriman. Hanya Rasulullah. Ini baru juru selamat dunia akhirat. Di dunia dilindungi oleh aturan-aturan yang menghukum, memberikan koridor dalam kehidupan sehingga tahu mana yang salah mana yang benar. Di akhirat walaupun kita masuk neraka nanti akan ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla satu, dari Nabi Muhammad satu, lalu dari orang-orang yang beriman kepada saudara-saudara dan keluarganya yang bersatu di dalam keimanan itu sendiri. Maka dari itu Islam adalah agama keselamatan yang absolut. Agama keselamatan ya. Oke. Berarti agama Islam adalah agama keselamatan ya. Ya dong, namanya saja salam. Salam artinya apa coba? Salam apa coba? Oke. Terus tunjukkan dulu sama saya, ada ayatnya nggak Nabi Muhammad masuk surga? Oh, ada. Ada. Mana? Ada. Pertama bisa dilihat di Ali Imran ayat 31 ya. Barang siapa yang mengikuti aku di sini Nabi Muhammad, Allah menitipkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, maka niscaya semua dosa-dosamu dihapuskan. Ikuti Nabi Muhammad, semua dosa-dosa dihapuskan. Kalau dosa-dosa dihapuskan, kemana kita berakhir? Surga. Ya dong, masa ke Amerika? Orang mengenai Nabi Muhammad itu di surga kelak ya nanti, itu ada di sebentar. Aduh, gua mesti bukain. Kita buka notepad yang terurapi.
Kita buka. Hmm. Hadis ini juga dong ada itu di mana bahwa para nabi itu auto surga sama bayi-bayi yang sudah meninggal, nabi-nabi sama para syahid-syahid. Ya. Itu ada itu dalilnya itu. Mana dalilnya? Biar saya buka di sini. Itu tadi udah disebutin surat Al-Imran. Oh, itu dulu pertama Ali Imran 31. Ini sekarang yang kita akan kasih Al-Imran paling mantap. 31. Ali Imran 31 ya. Yes, yes. Iya. Nanti saya baca, tapi nggak apa-apa bacain dulu di situ. Biar saya Tadi dengar udah dulu ya, dibacain, bacain dulu kan? di situ biar saya dengar. Coba Tadi ulang dibacain. lagi. Ya. Mm-mm. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Katakanlah gitu ya. Yes. Ya dong, kan Rasulullah kan penyampai firman. Masa Yang tengkurap mengatakan lah itu siapa? gimana sih? Ini hadis Abu Dawud Masa katakanlah, 2159. contoh nih, akulah misalnya Nabi. Hmm. Ikutilah aku akan naik ke surga. Ada nggak mengatakan seperti itu? Ini katakanlah. Aku Jadi nggak gini, suka kata-kata gini. itu. Katakanlah. Nah, gini, Aku nggak Al-Quran masih itu bukan belum masuk berdasarkan paham ya. gini, Al-Quran itu bukan berdasarkan Anda suka atau tidak, ya. Jadi Al-Quran itu bukan berdasarkan keinginan Anda, itu dulu yang harus Anda pahami. Mau Anda suka, mau Anda nggak suka, Al-Quran tidak harus seperti yang Anda sukai. Nah, kemudian kenapa ada katakanlah? Itu tandanya bahwa Rasulullah tidak mengurangi, tidak menambahkan perkataan Tuhan. Makanya ketika Allah Bukan, yang perintahkan mengatakan itu siapa? Allah. Yang mengatakan, misalnya akulah, misalnya aku mengatakan sendiri aku naik ke surga, misalnya ini, katakanlah, masa aku mengatakan lagi gitu loh. Allah, ini saya sama anak saya menyampaikan pesan kepada kakaknya. Nanti kakakmu suruh jaga rumah. Katakanlah pada kakakmu nanti jaga rumah. Apa yang aneh di situ? Aduh. Ya nggak langsung dari apanya gitu, katakanlah. Masa Jadi kita Anda orang pengen kita Tuhan orang langsung kita ketemu Anda. Anda pengen Tuhan ketemu. Anda pengen Tuhan Ya, ketemu maksudnya langsung sama kita manusia misalnya, gitu. Boleh, karena Enggak, kalau misalnya enggak. Allah Maksudnya Azza wa kan, Jalla berkata katakanlah, maka disebutkan lagi itu. Kalau misalnya dikurangi, maka misalnya dia sudah seperti berbuka. Yesus lah. Heeh. Misalnya kan gini ya. Badikan dulu ya. Misalnya seperti kalian anggap kan Yesus itu kan rasul ataupun nabi gitu ya. Kalau aku Kata sih Yesus Tuhan gitu ya. ya. Misalnya, Ibrani 3 ayat misalnya 1. kan nabi. Yes, Ya, Ibrani enggak, aku 3 ngomong ayat dulu ya. 1. Dan kan misalnya nih Nabi Muhammad misalnya seperti Yesus lah ya, seperti Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas-jelas itu mulut dari Yesus. Ya, boleh saya Ada jawab nggak itu, seperti Kores? itu dikatakan oleh Nabi Muhammad? Oh ya, Ya. iya bentar. Nah, sekarang itu kan dari Yesus ini gini. Ya, siap. Dia minta dari Nabi Nggak pernah Muhammad dikatakan langsung, Yesus. udah ada itu loh. Katakanlah. Nggak pernah begitu. Sabar dulu. Oke, Dorlan. itu kan Dorlan. gitu kan Sabar dari Allah Azza dulu. wa Jalla. Itu dari Ya, Allah ya. Azza wa Jalla tuh. Oke. My brother Dorlan, itu kan dari Allah nih, itu udah paling absolut. Tapi kalau misalnya minta dari Nabi Muhammad, tenang ada itu di sini ya. Di hadis Nah, Sunan Abu Daud nomor 2159, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga, orang yang syahid berada di surga, orang yang terlahir berada di surga, orang yang dikubur hidup-hidup berada di surga. Nggak cuma Rasulullah nantinya, banyak orang-orang yang langsung auto surga. Satu, ada lagi nih. Ini hadis Sunan Ibnu Majah nomor 106 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga dan teman karibku di surga adalah Utsman bin Affan. 2, 3 nih dari Rasulullah. Hadits Abu Daud nomor 666, beliau bersabda, iya, At-Kausar maksudnya, adalah sungai di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Rohku kepadaku kelak. Selamat datang di kebenaran. Itu dari Nabi Muhammad langsung. Nah sekarang gue bertanya balik, Bro Dorlan. Yesus ngomong kayak begitu, kapan Tuhan bakal ngasih janjinya pada dia? bukan misalnya ini kan aku nih, maaf ya. Aku sangat kata-kata Yesus gini loh. Makanya aku percaya sama Kristus karena dia menjamin saya karena kata ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia ada jalan, dia yang orang benar, dialah orang bangkit. Dan dia memang bangkit dan hidup kekal. Boleh Uni jawab Dan ini tidak Kelvin ada sedikit. seorang pun yang bisa masuk ke rumah Bapa dikit kalau sebelum tidak sebelum melalui ini. aku. Itu
kan Ya jelas-jelas gini dia aja, nggak mengatakan apa-apa. seperti itu. Kalau misalnya, iya, Heeh. benar Nah. gini kan, Anda kan ya berarti Tuhan Bapa yang berbilang Mas, kepada seandainya Yesus misalnya menyatakan bahwa Mbak Rifa ya, misalnya seandainya kalau saya masuk Islam nanti misalnya ya. Saya Jadi bisa aku bicaranya bingung, gantian siapa ya. yang menjamin saya masuk surga gitu. Sementara Oke. Muhammad kan nggak masuk surga, itu masalahnya. Di mana gini. Oke, tunggu sebentar. Tunggu, boleh saya gantian. Jadi kita gantian ya. Yang enak tuh bicara gantian. Ya, pertama, Anda mengatakan nabi kami tidak masuk surga. Coba buktikan kepada saya, Yesus sekarang di surga. Mana buktinya? Anda sudah dapat email dari Yesus? Oh, ini termasuk. kan Yesus kan di Al-Quran kalian itu kan Yesus itu kan kalimatullah atau firman Allah. Ya, oke. Terus kalimatullah itu apa artinya? Firman Allah. Firman Allah itu apa artinya? Firman Allah itu kan nafas Allah. Nafas Allah itu sudah masuk ke dalam diri Adam. Apakah Adam Tuhan? Anda baca dulu dalam kitab Kejadian. Di mana? Enggak. Ketika Adam diciptakan, Enggak. maka Tuhan mengeluarkan nafas dari mulutnya dan menghembuskan kepada Adam. Lalu Adam Tuhan. Bukan. Kenapa tidak Anda Tuhankan? Bukankah nafas yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan masalah Kenapa? sampai di situ ya Mbak Rifa. Jangan Enggak. sampai Anda harus Adam. jangan hipokrit. Anda jangan standar janda. Jangan pakai standar janda. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Yesus adalah firman Tuhan, saya tanya, kalimatullah, apa yang Anda ketahui tentang kalimatullah? Karena apakah Anda paham gramatikal bahasa Arab? Enggak. Enggak, Yang penting saya berarti masalah maka aku bilang tadi dari awal, saya masalah siapa? ilmu agama Ulama saya nggak mana? paham. Tunggu. Tetapi Orang Mbak Arab. Rifa, tadi Mbak Rifa bilang mengatakan Kita seperti sedikit ini, dudukan kalau dulu. Dudukan agama dulu Islam statement itu, Anda. gini, agama Islam itu adalah agama yang diselamatkan, agama yang masuk Ya. orang yang masuk Islam harus diselamatkan. Jadi saya bingung, Ya. tapi dari pengakuan dari Rasul kalian itu tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah penyelamat. Yang pertama, yang kedua dia nggak Siapa pernah bilang? benar-benar masuk surga. Yang ketiga Siapa dia di mati mana itu? biasa Di mana dengan dia biasa gitu loh. Oke, gini. Mungkin ini harus saya luruskan nih, banyak sekali Anda satu-satu dulu biar saya bisa menjelaskan. Jadi belajarlah jadi pendengar juga ya, karena Anda melawan seorang wanita. Wanita akan cepat daripada Anda nanti. Kalau mau jawab-jawaban Anda, kalau kita mau bantah-bantahan sini bisa saya, tapi nggak usah. Jadi gini. Yang pertama statement Anda dulu perbaiki dulu. Kalimatullah itu apa yang Anda pahami? Jelasinlah dulu biar saya dengar. Kalimatullah adalah kalimat milik Allah, kata-kata Allah. Sama seperti Saifullah yang pedang Allah, bukan berarti Allah adalah pedang. Ketika kalimatullah dikatakan, bukan berarti Allah adalah kalimat, atau kalimat itu adalah Allah. Ruhullah bukan berarti ruh itu adalah Allah. Karena orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, ruah Elohim diterjemahkan kepada angin dari Tuhan. Bukan Tuhan itu yang adalah roh. Kalau orang Yahudi, mereka paham dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Kami umat Islam diperintahkan paham bahasa kami, yaitu bahasa Nabi kami, yaitu bahasa Arab. Tidak ada satupun orang Arab yang bodoh ataupun pintar memahami kalimatullah adalah Allah. Oke, itu dulu yang perlu Anda pahami. Yang kedua, Anda mengatakan Nabi kami tidak di surga. Buktikan kepada saya surga itu ada Yesus sekarang. Mana buktinya? Yesus ada di surga, mana bukti? Mana Ada buktinya? ayat, ada dalilnya nanti. Ya, kalau dalil, saya juga punya dalil. Kan tadi sudah ditunjukkan Kores bahwa di dalam hadis dinyatakan para nabi di surga. Anak kecil yang meninggal sebelum balik itu di surga. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu di surga. Lah, kenapa Anda menolak itu? Katanya Anda mengatakan kami percaya dalil. Di dalil kami juga ada. Sekarang mana bukti bahwa Yesus berada di surga saat ini? Apa bukti kepastian surga Anda? Anda mengatakan surga pasti. Tunjukkan kepada saya bukti bahwa dosa Anda semua dihapus dan Anda benar-benar mengisi surga. Tunjukkan karcis VIP surga Anda pada saya. Baru saya akan ikut Anda jadi Kristen. Nanti baca di Al-Quran Mbak Rifa, nanti ada di situ Isa Masih atau Yesus itu naik ke surga atau diangkat atau diangkat oleh Allah. Mana dalilnya? Ada. Manakah? Pasti Mbak Mana? Rifa baca itu. Jangankan di kitab saya Al-Quran, di kitab Anda saja Yesus itu tidak naik ke surga, brother. Tapi kalau di dalam kitab Bible Anda di terjemahan iya, tapi di dalam bahasa asli Yunani itu Yesus naik ke langit. Dan di dalam doa Bapa kami itu Aba, Bapa di samawati, bukan jannah.
Samawat itu langit, jannah adalah surga. Bahkan kitab yang Kristen, yang punya Kristen yang berbahasa Arab pun tidak di surga, tapi di langit. Di langit banyak coy, planet Mars, Merkurius, nyantol di mana? Jadi begitu. Jadi buktikan. Kita bicara by data. Kalau Anda mengatakan kami pasti, karena Anda yang mengatakan pasti, tunjukkan kepastian itu biar kami ikut Anda. Kalau Anda benar-benar bisa memastikan Anda masuk surga. Kalau kami tidak bisa memastikan, yang memastikan kami masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga. Enggak, bukan kami yang menjamin surga buat diri kami sendiri. Emang surga punya kami. Kami nggak punya orang dalam di surga. Oke, hanya mengajarkan yang tadi apa tuh, mengajarkan itu, ajarkanlah ajaran Islam ke apa semua makhluk gitu ya, maksudnya baru masuk surga gitu ya. Apa ini maksudnya? Saya tidak kurang paham. Coba jelaskan dulu. Maksudnya misalnya kan maksudnya gini, aku kan misalnya nih seandainya saya masuk Islam gitu loh, maksudnya seandainya ya. Kan di firman Tuhan saya itu jelas-jelas Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak saya jawab itu boleh? pun yang bisa masuk ke rumah Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Itu udah saya percaya itu dari mulutnya Yesus. Saya percaya. Oke, saya katakan saya percaya. Bang Dorlan, saya yakin banget gitu, berarti saya pasti masuk surga gitu loh. Iya, tunggu saya jawab. Bang Dorlan gitu loh. Ada nggak yang menjamin saya di tempat kalian itu gitu loh? Bang Dorlan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus cuman jalan. Yang namanya jalan bukan tujuan. Nggak ada ceritanya jalan sama dengan halte. Jalan ya jalan, halte ya halte. Tujuan ya tujuan, jalan ya jalan. Kebenaran, betul. Yesus adalah kebenaran. Semua nabi mengajarkan kebenaran. Yang dikatakan Bang Dorlan juga betul, bahwa Yesus adalah hidup. Iya, kalau orang pengen hidup kekal, ikutilah Yesus. Tapi mohon maaf, waktu itu Yesus berbicara untuk umatnya, yaitu Bani Israel. Karena dia diutus untuk domba-domba dari kalangan Bani Israel. Bahkan dia melarang muridnya untuk menyebarkan Injil kepada makhluk lainnya. Gitu. Ya, jadi kalau apa yang abang katakan itu kami justru percaya. Kami lebih percaya daripada Anda loh. Pertanyaan saya, Anda jawab dulu. Anda tadi bertanya, sekarang saya izinkan saya bertanya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Aku nggak bisa menjawab itu ya, karena pertanyaannya saya membingungkan saya gitu loh. Masa siapa Yesus menurut Yesus? Anda tahu Yesus dari siapa? Yesus orang Yahudi? Bukan. Anda mengenal Yesus ini dari siapa? Siapa yang memperkenalkan kepada Anda? Dia datang kepada saya. Artinya dia memperkenalkan dirinya kepada Anda kan? Makanya saya tanya, menurut dia siapa? Juru selamat. Ya, juru selamat. Juru selamat itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa asli Yesus apa juru selamat itu? Anda tahu tidak? Aku nggak tahu bahasa Ibrani ya. Aku orang asli Indonesia. Ya, jadi, Yesus kan bukan orang Indonesia. Yesus kan orang Ibrani. Ya, jadi orang di Yahudi bukan Indonesia, Ibrani, orang gitu. Yahudi. Ya, berarti orang Yunani. Dia menggunakan orang asli Indonesia. Orang Yunani, orang Filipina, orang Thailand itu nggak masuk surga. Beting kan itu tadi ya. Itu beting aku tadi nggak tahu bahasa Ibrani ya. Aku asli orang Indonesia. Ya, jadi kalau saya Anda nggak tahu, kami yang mengajarkan kepada Anda karena kami tahu. Oh ya, nanti ada kok pendetaku nanti yang ngajarkan. Belum tentu pendeta Anda mengajarkan apa yang kami ajarkan. Kami udah lebih tahu dulu semua. Jadi ini saya ajarkan sedikit buat Anda. Kata juru selamat itu bahasa Indonesia. Juru selamat itu ditranslate dari bahasa Yunani yang adalah bukan bahasa Yunani, Ibrani, Mosia. Mesias. Mosia, Mesiah dengan Mosia itu beda sayang. Mesiah itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kristus. Makanya kalian menjadi Kristen. Nah, Mesiah itu artinya bahasa Indonesianya diurapi. Dan sorry to say, bukan cuma Yesus yang jadi Mesiah.
Sudah ada sebelum Yesus Mesias lainnya. Kores ini juga Mesias. Si Kores ini juga Mesias dia. Dia juga udah diurapi. Nah, juru selamat itu kata Ibraninya Mosia. Ternyata juga bukan Yesus yang pertama jadi Mosia. Musa ternyata juga Mosia. Bukan menurut saya, menurut kitab. Oke, saya kasih dalilnya. Kalau Anda mau membantah dalil Anda silakan, tapi saya tidak berani mempelintir kitab suci orang lain. Ya, kalau Anda mau membantah kitab suci Anda itu hak Anda gitu kan, tertulis di kitab Anda. Ya. Kalau punya Biblos dipegang. Ya, pegang Bibelnya. Jadi kami Kalau nanti punya bukan Biblos dipegang. Ya, pegang Supaya Bible kita sekarang. Pertama tadi ya, aku dulu ya. Oke, Ya, saya Mbak. kasih Yesaya Bible-nya. 19:20. Heeh. Baca Yesaya 19:20. Saya nggak mau baca aja di situ. Oke. Gimana Anda mau menjelaskan agama Anda kepada kami? Dalil kitab suci Anda saja Anda tidak mau membacakannya buat kami. Gimana itu? Ya keimanan itu datang dari dalil, my bre, bukan dari orasi. Apa yang tertulis bukan dari orasi. Enggak, itu yang pertama tadi kan, maksudnya kan seandainya saya masuk Islam gitu loh tadi ya. Maksudnya aku Ya, nggak ada mempelintir ayat kalian ya, maaf ya. Cuma aku itu enggak aja. ada. Kan, jadi, Ada tapi Anda maksudnya, bilang enggak ada. misalnya gini loh, itu yang pertama dari pertanyaan saya, tidak ada yang menjamin saya masuk surga kalau di agama Islam. Itu pertama. Yang kedua, aku nggak apa loh, nggak suka aku mengimani namanya nabi yang banyak istri. Gitu loh. Nabi-nabi di Kristen Itu juga nggak banyak suka. istri kok, parah-parah lagi. Nabi Ibrahim itu punya gundik. Nabi Daud punya gundik. Itu yang menjadikan nabi siapa? Tuhan Anda loh. Aku juga nggak suka. Aku nggak suka sama Daud yang ngintipin Batseba mandi, terus sudah diintipin Daud itu- Batseba mandi Maaf ya, Bari, punya Baripa itu Daud itu bukan nabi, itu Raja Daud. Oh, kasih kores dalilnya. Kasihan kali ini nggak baca. Ini akibat nggak baca kitab suci. Makanya baca kitab suci sebelum mengatakan orang lain pau. Di dalam kisah para rasul, Daud adalah nabi menurut kitab Anda. Anda mau menolak? Silahkan. Dibilangin Ya, jangan dari kalau orasi, memang keimanan. sepengetahuan saya lebih, maksudnya saya tahu sih ya kalau Raja Daud itu bukan nabi. Bacakan dalilnya. Bacakan kores. Kita tidak usah asumsi kores. Mana? Kisah Rasul berapa dimatakan dia nabi? Kisah para rasul. Bentar. Oh ya, ini kita tentang Daud. Bentar. Mana? Tunggu di situ, tunggu di situ. Ada, sabar. Kalau ada nanti jangan terguncang. Kisah para rasul 13 ya? Kores. Belum. Astaga naga di surga papa. Oke, mana ya? Kisah para rasul 13 ya kalau nggak salah ya. Goldian, buka itu Bible. Goldian. 13:36 apa ya? Ayat berapa? Kisah para Rasul ayat berapa? Bentar. Di mana dia Raja Daud mengatakan bahwa dia nabi? Ada, kami itu udah bertahun-tahun membawakan dalil ini, nggak mungkin hilang dalam kitab Anda. Oh my god. Baripa luar biasa ya. Oh iya dong, luar biasa dong saya. Saya aja kitab orang lain saja saya baca, apalagi kitab saya. Jadi saya bukan asumsi doang ya. Kisah para Rasul 11 Kores kalau nggak salah itu. 11. Unie. Para Rasul 13 ya. Nah, ini juga masih nyari, bentar ya. Ada. Kisah yang Daud itu Daud Nabi. Di mana ada Raja Daud mengatakan dia akulah nabi gitu loh. Yang mengatakan bukan Raja Daud, tetapi penulis kitab Anda. Harus dari mulut loh. Sedangkan Yesus tidak mengatakan dia Tuhan, lalu kenapa dia jadi Tuhan? Jangan Kapan sampai ke dia situ, mengatakan? kita fokus Loh, ke fokus Adil, satu iya, dulu, saya jangan ke saya situ ada. dulu. Ini saya pastikan ada dalil tentang Daud adalah nabi. Itu saya pastikan Cepat. ada. Saya pastikan Gimana, ada. cepat? Oke, cepat. Saya pastikan ada. Coba Kores kisah para rasul 13 apa 11 gitu. 13. 11 kisah para rasul 2 ayat 11 Kores, bacakan Kores. Oh, ini kisah para Rasul 2 ayat 29 Sebelah. sampai 30. Kisah para rasul 2
pasal 2 ayat 11. Ayat Baca. 11 ya. Ya, baca. Kisah para Rasul 2 ayat 11 maksudnya gitu ya. Ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bukan berarti. Nah, bilangin Bukan. 29 sampai 30. Oh, 29:30. Nih, bacanya. Di mana itu? Kisah para Rasul 2, 39 sampai ini, sampai 4. Kisah para Rasul 2. Ayat Mm-mm. 29. Ya. Ayat 9 ya. 29 sama 30 di situ kok. Coba bacakan deh biar saya dengar. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Selamat datang di kebenaran. Welcome in the truth way, my brother. Mungkin penulis kisah para rasulnya berbohong mungkin ini Ya berbohong. mungkin salah itu. Kisah para Rasul itu mungkin salah itu. Salah tulis kali. Baca dulu judul perikopnya apa di situ. Judul perikopnya. Apa judul perikopnya memangnya? Oh, bukan, iya Khotbah benar. Petrus. Iya, khotbah Petrus. Ini Khotbah Petrus Petrus. salah ini. Salah. Petrus Maaf, berarti salah sebut itu. Petrus salah sebut itu. Kayaknya Petrus mau bilang raja, tapi keselip lidahnya terbilang nabi gitu ya. Mungkin di revisi terjemahan di tahun depan mungkin akan berubah itu jadi raja, bukan nabi. Mungkin. Gitu kok. Ini salah. Saya kurang tahu menjelaskan ini ya. Tapi kalau saya maaf ya, kalau menjelaskan ini secara Alkitabiah, saya belum mampu menjelaskannya. Tapi kalau Raja Daud itu, kalau Daud itu bukan nabi ya, bukan nabi, terus terang itu bukan nabi. Ya nggak apa-apa, Ya, Anda itu- bantah kitab Anda tuh kami nggak masalah, kan bukan kitab kami yang Anda nggak bantah. apa-apa. Tapi sejauh karena nabi yang kami akui itu adalah ada nabi besar, nabi kecil. Jadi ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu salah satunya Musa. Jadi benar-benar itu harus melakukan mujizat gitu loh. Jadi Tunggu, Daud itu- Musa juga berperang dan membunuh ya. Nabi Anda diperintahkan di dalam, Iya, bahkan di begini. dalam Mazmur 114 itu yang mengajarkan Daud berperang itu Tuhan Anda loh ya. Jadi gini, kalau dikatakan nabi itu harus benar-benar melakukan mujizat dan dinubuatkan. Bernubuat dan dinubuatkan dan Betul. melakukan mujizat. Gua Nah, dukung Iya. lu. kalau Daud ini nggak pernah melakukan mujizat. Gak pernah. Gitu. Gak pernah. Makanya salah ini pernah. Petrus ini salah. Makanya salah, Jadi, iya. Pokoknya itu harus direvisi itu. Katakan nabi itu harus harusnya dihilangkan yang itu. Misalnya nih, Pokoknya syarat-syarat masuk. Kekristenan tahun 2021 itu lebih tahu mengenai Alkitab. Pokoknya gini loh, itu nanti bisa kalian dengar nanti khotbahnya pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa Saifuddin Ibrahim syarat- pendetanya. Oh, Bukan. pantesan. banyak pendeta saya banyak sih yang berpengalaman yang orang Timur Tengah banyak. Cuma ya yang lebih fokusnya dia Ini itu menarik loh. kenabian gitu loh. Maksudnya Setiap orang Islam, syarat-syarat setiap orang Islam yang untuk masuk ke dalam seorang nabi kekristenan, itu kita mereka itu harus- langsung mendapatkan posisi tertinggi loh. mujizat. Jadi bukan asal-asal ngaku-ngaku nabi gitu. Maksudnya itu aja sih pemahaman saya sih kalau menjelaskan secara Ya. Alkitabiah sih nggak Di dalam kitab banget Anda, gitu ya. di dalam kitab Anda itu ada nabi palsu dituliskan juga. Memang ada nabi palsu. Iya. Mm-mm. Dan Nabi dia palsu. itu Barangkali Daud nabi sudah palsu. iya, barangkali Daud mungkin nabi palsu mungkin. Artinya ya di dalam kitab Anda sudah tertulis kita tentang nabi palsu. Jadi istilahnya gini, jangan kita membaca Alkitab itu hanya sekedar segitu aja. Jadi kita harus Saya belum tahu- pernah mendengar pendeta yang berkhotbah membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Belum pernah saya dengar. Mereka juga kutip-kutip ayat kok. Yang bacain Maleakhi 2 ayat Maleakhi 2 ayat 3 aja itu belum. nggak boleh hanya satu perikop. Dia itu ada sambung menyambung. Jadi kenapa dia mengatakan itu? Ada landasannya gitu loh. Jadi Ya, nggak intinya asal-asal dia kita- salah lah, bukan nabi. Ya, nanti direvisi aja itu. Kata nabi dihilangkan aja nggak apa-apa. Kita nggak masalah kok, mari selama santai Memang aja. itu bukan nabi. Terus aku boleh bertanya lagi nggak? Itu kan tadi kasih andainya saya masuk Islam misalnya ya. Ya, Bagaimana saya kalau saya masuk Islam itu menebus dosa saya? Bagaimana Allah SWT menebus dosa saya? kenapa Tuhan saya yang harus menebus dosa kamu? Bukankah kamu yang berdosa? Karena yang menghapus dosa itu kan Tuhan. Tuhan saya mengampuni, kan Tuhan saya berkuasa, tinggal kamu diampuni ya sudah, nggak perlu Tuhan saya harus melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri untuk mengampuni dosa kamu gitu. Yang berdosa Oke. kamu masa dia yang nanggung?
Enak Dengan kali cara kamu. apa dengan cara apa dia mengampuni Cuma dosa tinggal saya? bilang dosamu diampuni sudah. Tuhan saya kan menciptakan manusianya, tinggal bilang kun kok. Kun, jadilah. dalam Asmaul Husna, nama-nama mulia Allah Azza wa Jalla, nggak ada mahadrama. Maksudnya gini. Tuhan jelasin kami dulu bukan ya. Tuhan yang maha drama ya, nggak ada kayak drama Nggak ada Korea maha gitu, drama. nggak ada. Maksudnya Tuhan gini. kami kan gitu. Jadi kalau mau ngampuni aja. Maksudnya Ya. gini, misal seandainya saya masuk Islam misalnya nih, kan saya orang berdosa. Jadi kalau tanpa kita masih kita berdosa kan kita nggak layak sama Tuhan kan. Jadi Tuhan itu kan kudus, suci. Jadi orang manusia itu kan berdosa, kotor. Jadi bagaimanalah Allah menyatukan manusia dengan Allah dengan manusia kan itu kan contoh nih, manusia kan hidup di duniawi sementara Allah hidup di sorga. Jadi bagaimana kita menyatukan diri dengan Allah, mau dekat dengan Allah dengan cara apa saya untuk menyatukan diri kepada Di dalam Allah? Islam nih, di dalam Islam Anda tanya kan. Wa basyiril Iya. ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Gimana Anda mau kudus tapi nggak mau berbuat baik? Gimana sih? Mau suci tapi nggak mau berbuat baik? Kalau nggak mau Berarti kalau berbuat baik ya misalnya nih, enggak lah. Misalnya nih kalau saya Pengen berbuat masuk baik, surga berarti dosa tapi saya nggak mau tembus berbuat gitu. baik. Ya enggak juga lah kan Tuhan tahu Enggak, isi ya, hati tadi Anda. Jangan masalah masuk surga. Gini, misalnya nih pertanyaan dipahami dulu ya, misalnya nih. Saya Allah paham itu pertanyaan kan Anda kudus itu. dan suci. Ya. Misalnya kan Allah itu kudus dan suci. Jadi manusia itu tinggal di bumi, tempat dosa segala macam dan tidak layak dengan Allah. Jadi bagaimanalah Allah ini mengampuni dosa kita atau menebus dosa kita, sementara kita nggak bisa menyatu dengan Allah ini. Bagaimana kalau seandainya aku masuk Islam, bagaimana Allah itu menebus dosa saya gitu? Sementara saya coba pengen tahu dengan cara apa? menyatu tuh gimana sih maksudnya menyatu? Ya tuh? menyatu Enggak, itu maksudnya dengan cara gimana? apa dia menebus dosa saya gitu loh? Allah sesuatu itu bagaimana? Enggak, kita nggak ngerti maksudnya menyatu tuh kayak gimana. Soalnya yang mengenai menyatu itu Hindu punya yang seperti itu, menyatu dengan Contoh, Tuhan itu. Hindu misalnya kan di apa kan di enggak? ajaran Kristen itu contoh ya. Jadi Allah itu kan berinkarnasi jadi manusia. Firman itu yang berinkarnasi jadi manusia. Jadi manusia terus kan namanya Yesus Kristus. Dialah mengajarkan kebenaran itu dan dia harus mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Darahnya itulah yang menebus kami. Jadi darahnya itulah yang menebus dosa kami. Itu artinya kalau kalian gimana gitu loh. Tuhan kami jangan di ini Nuni, jangan dimajuin dulu. Nah, terus itu ketika Yesus menjadi manusia itu menyatunya tuh gimana? Apanya yang menyatu? Enggak, maksudnya maksudnya gini loh, cara menebus Allah kalian itu menebus dosa kalian gimana caranya? Cara gitu loh. Enggak, misalnya kita ampunilah aku ya Allah. Udah kelar, selesai gitu. Jadi gini, mungkin sedikit aja kores gini. Tuhan saya jangankan menghapus dosa, menciptakan manusia saja cuman bilang kata kun, apalagi mengampuni dosa. Menciptakan manusia aja cuman tinggal bilang. Enggak ada Tuhan saya repot-repot ya melakukan drama-drama, aksi-aksi tertentu untuk mengampuni dosa karena dia kan Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Dia cuman bilang, "Ya udah kamu diampuni sudah." Karena Tuhan saya Maha Kuasa, bukan Tuhan yang harus bertanggung jawab lagi untuk melakukan sesuatu drama agar pembuktian bahwa dia harus melakukan drama-drama tertentu sehingga melakukan sebuah aksi-aksi yang sangat menyedihkan agar dosa orang terampuni. Nggak perlu, karena Tuhan saya tidak butuh darah manusia gitu. Tuhan saya dari dulu tuh bukan Tuhan yang membutuhkan pembunuhan. Allah kalian itu nggak butuh darah gitu ya? Iya, sama seperti Tuhannya orang Bani Israel di dalam Amsal 21:18. Ya. Kalau misalnya Tuhan memerlukan Tuhan menumbalkan orang baik untuk orang fasik, itu bertentangan dengan Amsal 21. Kamu baca Amsal 21:18. Tuhannya Bani Israel juga tidak menumbalkan orang baik demi orang benar loh, tapi sebaliknya. Kalau misalnya gini ya, setahu saya ya, aku bukan pintar banget ya masalah agama ya. Nggak apa-apa, kami yang ajarkan. Kami pintar masalahnya. Oke, misalnya kan ajarin lah aku gina kita ya. Supaya nanti bisa masuk. Saya ajarkan ini. Serius nih, saya ajarkan ini. Iya. Ngerti ah? Maksudnya gini, seandainya saya masuk Islam misalnya Yahudi, saya Yahudi misalnya nih kan, kalau yang Yahudi kalau orang itu berdosa, orang itu harus ada darah yang dikorbankan. Contoh. Iya, darah hewan. Misalnya nih, hewan gitu kan supaya menebus dosa orang itu. Kami juga gitu. Tapi habis itu kalau kami orang Kristen, Allah itu sendiri yang mengorbankan diri, anaknya itu, firman itu yang mengorbankan diri, darahnya itulah yang menebus dosa kami. Kalau kalian gimana? Tunggu. Tuhan Anda sendiri membunuh dirinya maksudnya? Enggak.
anak Jadi- Allah, firman tadi kan berinkarnasi dari Ya, manusia namanya Yesus Kristus. firman Allah itu Darahnya siapa? itulah yang tadi menebus dosa kami. Sementara Iya. orang Yahudi, dengarkan dulu, orang Yahudi kan, kalau orang itu berdosa nih harus ada darah yang tercurah atau darah yang tertumpah gitu kan. Ya, tapi bukan darah Atau manusia. dipotong lembu segala macam ataupun segala macam hewan gitu kan. Terus Hmm. kalau kami, Yesus itu firman Allah itulah yang berinkarnasi dari manusia, itulah yang tersalib, termati, itulah menebus dosa kami. Kalau kalian Ya, apa? matinya gimana? Matinya gimana? Dimatikan sama Tuhan Bapa atau mati sendiri? Bukan. Nah, memang itu dia harus menggenapi dan dia mati menggenapi darahnya itu kan Iya, darah kan saya tanya. daging kan Iya, yang dia punya kalau kami kan- darah. Ya, tahulah, Iya. tahu. Matinya Dan bagaimana? itulah Saya pengen yang tahu nih. menjadi kami. Saya pengen tahu nih. Matinya itu gimana? Mati sendiri atau dimatikan Bapak? Apakah maksudnya kalau Bapak yang mematikan berarti Tuhan membunuh Tuhan untuk mengampuni dosa kalian atau Tuhan membunuh dirinya sendiri untuk mengampuni dosa kalian? Bagaimana itu ceritanya? enggak, kalau Tuhan kami itu dagingnya yang mati. Iya. Iya, Pokoknya saya tahu dagingnya yang mati. Dia Nah, dagingnya tapi nggak punya roh. enggak. Dagingnya itu nggak punya roh ya? Dari awal saya udah menyampaikan sama Mbak Rifa, ilmu Alkitabiah saya belum sampai memahami Oke, jelaskan itu. kalau gitu Maksud saya yang ajarkan mau kamu misalnya gini, dengarkan. gambaran pokok aja. Seandainya misalnya saya masuk Islam, misalnya gambaran pokok ya, ini ada 3 agama ya. Di Yahudi itu, kalau ada melakukan dosa harus ada yang dikorbankan. Contoh hewan. Itu orang itu harus merayakan itu. Terus kalau Kristen, Allah, firman Allah itulah yang karena sejadi manusia, namanya Yesus itulah yang tersalib dan mati untuk menebus dosa kami. Sementara Islam gimana? Nah, itu ada Oke, gambarannya aja. apa bukti yang kalau dikorbankan dosa dia? Anda terampuni dengan kematian Yesus dan kapan Yesus mengatakan bahwa Dia menebus dosa kalian dan membawa kalian ke surga dengan kematiannya? Di mana itu Jangan ditulis? dipertanyakan lagi statement saya itu udah aku bilang, jangan dipertanyakan lagi. Oke, berarti Kalian Anda apa? tidak. Oke. Gambaran dulu. Kalau di dalam Islam bukan kami sendiri yang menjamin diri kami masuk surga. Karena surga bukan punya kami. Ya, dan bukan Nabi Muhammad yang menjamin kami karena Nabi Muhammad bukan pemilik surga dan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan jaminan Tuhan terhadap kami yang akan masuk surga. Dalilnya mana? Kan sudah saya baca dari tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkanlah surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Syarat masuk surga, ketentuan berlaku dong. Masuk kerja aja ketentuan berlaku. Masa masuk surga enggak? Pertama, kamu harus beriman. Yang kedua, kamu harus beramal soleh. Udahlah berbuat jahat, kemudian nggak mau beramal soleh, pengen masuk surga. Aduh, sorry to say, surga itu bukan warisan nenek moyang. Berarti, Ini coba gue bacain dulu 2 Tawarik 7. kalau di tempat kalian itu enggak, jangan dulu situ. Maksudnya saya nih, kalau aku masuk Islam seandainya, berarti saya berbuat baik, berarti itu udah masuk Ya surga. iya dong. Enggak lah, Oh. gini ya. Kalau Anda berbuat baik, dulu belum selesai baru dah nanti dengarkan dulu, katanya nggak tahu apa-apa saya ajarkan. Jadi di dalam Islam itu berbuat baik itu terlihat baik, Tuhan tahu kamu berbuat baik karena Tuhan atau karena manusia. Jadi nggak semua orang berbuat baik itu benar-benar pasti masuk surga. Karena gini, kalau bersedekah menyebabkan gimana orang dong? selesaikan dulu, ya. Anda kan nggak tahu apa-apa, saya jelaskan. Jadi jangan dibantah dulu, belum saya jelaskan. Jadi gini, kalau karena perbuatan baik saja seseorang itu masuk surga, maka orang kaya lebih berhak masuk surga karena dia bersedekah 2 miliar, orang miskin 2.000, kan bukan begitu. Tetapi yang menyebabkan amal baik diterima oleh Tuhan adalah keikhlasan. Kalau seseorang ikhlas beramal baik, maka dia masuk surga. Ya, tapi kalau dia beramal soleh baik tapi dia nggak ikhlas, cuma pengen melihatkan kepada manusia dia baik, itu belum tentu diterima oleh Allah karena Allah itu tidak bisa dibodoh-bodohi. Allah tahu isi hati orang-orang manusia atau ciptaannya. Mana dalilnya? Ada. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kalian utarakan. Nah, jadi gitu. Berarti kalau aku nanti seandainya masuk Islam begitu, berarti aku harus berbuat baik dengan ya ikhlas. harus. Berarti Makanya orang gitu Islam, iya orang Islam harus berbuat baik. Nggak ada orang Islam itu makanya orang Islam harus berbuat baik. Kami dimotivasi untuk baik. Nggak ada santai-santai, nggak berbuat baik masuk surga, siapa kita. Makanya di dalam Islam itu wajib berbuat baik, harus. Memang harus berbuat baik. Cuma Iya. kalau kami sih diajarkan berbuat baik, tapi
bukan itu Tapi menjamin nggak kami masuk harus. surga. Ya, kalian diajarkan aja, tapi nggak harus berbuat baik karena kalian udah ditanggung. Justru kalau kamu berbuat baik, berarti kamu merasa tidak cukup darah Yesus untuk menebus kamu. Ngapain kamu berbuat baik lagi? Orang kamu udah masuk surga kok. Berbuat Nggak baik boleh. karena kan hukum Nggak Kristus boleh. kan ada dua kan. Jadi keistilahnya gini, berarti kalian istilah Islam itu kalau menebus dosa itu misalnya kalau kita masuk surga ditebus dosa kita, misalnya nih kalau dosaku ditebus oleh Tuhan Yesus itu karena darahnya. Sama dengan orang Yahudi ditebus dosa orang Buktinya itu apa ditebus dosa orang kamu itu karena terhapus? Buktinya Ini apa? menarik. kan Ini dengan menarik. pernyataan dari mulutnya Yesus. Mana? Kalau menjelaskan itu nanti saya share sama yang nanti saya Nah, kumpulkan berarti dulu karena data-datanya Anda nggak ya. tahu. Tahu. Menariknya Nanti gini loh. satu-satu dulu. Ini Aku ketika- takut salah karena ini firman Tuhan yang Ya, benar. ya, ya. Ya, Aku ketika nanti ada orang salah. Kristen, ada orang kekristenan membunuh Kristen yang lain, ini orang yang membunuh dan dibunuh ketemu nanti di surga. Iya, dia udah saling bunuh, tapi karena dia sama-sama Kristen, tos-tosan nanti di surga. Lu yang bunuh gua. Iya, kita sama-sama surga dong. Kan kita udah ditebus nih dua-duanya Yang dibunuh gitu. kamu katanya. Gitu Aku jadinya. cuma hanya Jadinya kan pokok-pokoknya doang ya Baripa ya, nggak perlu mendalam-dalami karena firman Nggak perlu. Alkitab ini Eh, nggak boleh wajib sembarangan didalami dicopot-copot loh. gitu. Iya, enggak, Iya, ini maksudnya- kita dikasih akal sehat untuk berpikir. Jadi ketika teman-teman Kristen saling bunuh, mati, misalnya mati satu, nanti yang lain udah pada mati juga, nanti ketemu di surga kan sama-sama Kristen. Hei, lu kan yang bunuh gua kemarin. Oh iya, gua yang dibunuh. Kita sama-sama auto surga, coy. Kan kita udah ditebus. Gitu. Enak jadi Kristen memang enak. Kalau pengen enak masuk Kristen karena nggak perlu berbuat baik lagi benar karena sudah Nggak ditebus perlu dosanya. moralitas. Nggak Nggak perlu moralitas. Kalau di Nggak perlu Islam hukum susah loh. pidana. Nggak perlu Islam hukum susah. perdata. Nggak perlu Susah penjara. jadi Islam. Jahat. Kristen pun dia kalau jahat dia membunuh ya tetap masuk neraka gitu loh. Wah, Oh. mana ada? Mana? Roma 10 ayat 9. Ketika kau percaya dengan mulutmu, maka engkau akan murka. Tarsus bersabda. Karena misalnya kan kalau Nggak ada masalah itu sebenarnya. yang pertama, pertanyaan ketiga ya, pertanyaan ketiga. Aku pengen bertanya lagi, boleh nggak Barifa? Boleh, boleh. Tunggu sebelumnya kamu ada hubungan apa dengan Magdalena? Saudara nggak? Nggak ada, aku Oh nggak ada, nggak yaudah. ada. Kirain Aku saudara Magdalena. Saya nggak kenal siapa-siapa. Aku Iya, hanya iya, kenal doang pendeta Saiful Ibrahim doang karena dia kan ada masuk TV kan, jadi aku kenal itu doang. Lainnya itu nggak Ya, ada. Saifuddin ya, Aku hanya ya, ya. manusia. Iya, aku hanya manusia biasa aja sih, Mbak Rifa, nggak kenal maksudnya. Belajarlah, baca kitab Anda. Saran paham. saya ya, baca kitab Anda dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadilah orang yang baik. Jangan baik itu apa namanya? Jangan menyepelekan perbuatan baik. Jadilah orang baik ya. Dalam Islam kami wajib Iya. berbuat baik. Ini Ya, soalnya silakan. ini Tuhan ya, ini Tuhan yang ngomong langsung nih. Ini Tuhan yang ngomong langsung. Nih, pahami ya. Tuhan ngomong langsung nih. 2 Tawarik 2 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu kata siapa Ada di itu sini coba? penyembelihan. Ada di sini pakai darah-darah, Nggak ada. anti drama-drama. Kak, dicatat dulu itu biar si Dorlan mencatat dalilnya biar dia tanyakan kepada pendetanya. Kasih ayatnya dulu, Kores. Biar dia catat. 2 biar- Tawarik 7. 2 Tawarik 7 Catat ayat 14. Dorlan. Catat Dorlan, nanti kamu tanya sama pendeta Saifuddinmu. Kalau perlu suruh supaya pendeta Saifuddin. Saya udah pengen ketemu tuh sama Pak Pendeta Saifuddin. Itu Saifuddin Ibrahim diajak Ibrani sama Kandayonat malah ngamuk. Marah-marah dia. Ngamuk-ngamuk dia ya. Keimanannya sebatas bahasa LAI. 2 Tawarik, catat Dorlan, catat ayat itu, kamu baca. Poin yang disampaikan sama Kores adalah di situ jelas Tuhan Bani Israel mengatakan barang siapa yang berbalik kepada Tuhan mencari wajah Tuhan itu dan meninggalkan perbuatan jahat itu akan diampuni, nggak ada pakai darah-darahan ya. Di situ Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan siapa? Tuhan Bani Israel gitu. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal ke-7 ayat ke-14. ke-14. Catat Dorlan. Kebenaran. Oke, nge-lag kayaknya Dorlan nih. Dorlan. Oke lah. Kita ini Dorlan, mungkin Dorlan. Ya, Dorlan gimana Dorlan? Mau lanjut atau sudah? Karena udah semalam juga. Ini aku mau nanya.
mau lanjut dulu. Aku mau bertanya, Mbak Rifa. Mm-mm. Jadi gini, Mbak Rifa, misalnya nih kan, boleh nggak Mbak Rifa tunjukin sama saya, ada nggak di Al-Quran kalian itu 10 perintah Allah? 100 kami, bukan 10, 100. 100. Ya, Lebih banyak. Oh, banyak jangan banget berkata ya. kasar. Jangan berkata kasar. Jangan kau melawan pada orang tuamu. Kau jangan jangan kau jangan menghina sembahan orang lain. Detail, kami detail. Namanya ajaran penutup, ajaran rahmatan lil alamin, ajaran untuk seluruh alam. Untuk budak-budak ada kasih sayang untuk budak, kasih sayang untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk tetangga. Jangan kau berkata kasar, jangan kau berdusta. Semua ada 100. Kalau cuman kalian kan cuma 10 ya. Kalau kami 100, banyak. Oke. Perintah banyak. Itu 10 yang 100 perintah Allah itu di mana itu Di Al-Quran, di perintah diturunkan sama siapa? kepada Nabi Muhammad. Di mana? Kepada Nabi Muhammad di banyak tempat, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Oh, berarti gini ya kesimpulannya. Berarti Allah kita dengan Allah Pak Rifa beda ya. Berarti itu aja sih. Iya, Tuhan kamu beda, tapi Tuhan orang Yahudi mereka mengatakan Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan kami. Tuhan kalian aja yang beda. Kalau dalam kekristenan tentunya beda, jelas beda. Enggak. Beda. Allah Allah kami dengan Allah Kristen sama. Allah kalian dengan ya apa sih maksudnya? Apa sih? Kamu kan Kristen. Ya iyalah. Iya. Allah Yahudi dengan Allah Kristen itu sama. Mana buktinya? Dia tuh ditentang habis-habisan. Mana buktinya? Rabi Min itu Aduh, parah ini. Yahudi. Dari Israel aja langsung udah ngomong, kita nggak kenal dengan Jesse, tapi dengan parah orang ini. Israel, kita mempunyai satu Tuhan yang sama. Itu Aduh. ada di YouTube. Aduh, pusing aku. Rabi Aduh, Brand Abrahamson. Rabi Tovia Singer. Aduh, semua rabi-rabi Kalau Yahudi. kalau kami 10 perintah Barifah, kok suaranya pecah-pecah gitu ya? Oh, bisa baca-baca. HP-nya belum lunas kali. Orang Yahudi. Barifah, kalau Tunggu, kami 10 perintah Allah itu, 10 perintah Allah itu, kalau kami 10 perintah Allah itu halo? Ya. Halo. Ya, aku nggak ngomong dulu ya Barifah ya, biar tahu aku kan mungkin Barifah lebih pintar dari aku mungkin ya. Ya, Maksudnya aku jelas. tanya dulu ya. Ya. Oke. 10 perintah Allah itu kalau di kami ya itu adalah kitab apa ya, kitab orang Taurat ya, maksudnya orang Yahudi. Kitab itu adalah diturunkan oleh Allah kepada Musa. Jadi jelas dia 10 perintah Allah itu diturunkan oleh Allah. Anda ikut nggak? Allah Israel itu kepada Musa. Anda ikuti nggak 10 itu? Musa. Jadi itu jelas. Iya, Anda ikuti nggak 10 perintah Allah itu? Oh, saya nggak mampu menjalankan 10 perintah Allah itu, makanya. Ya, jadi kalau gitu ngapain kamu mempermasalahkan kalau Anda nggak mampu ikuti? Itu kan Tuhan kasih itu buat apa kalau gitu? Untuk kenang-kenangan, untuk iseng-isengan. Enggak, bukan seperti itu. Maksud saya gini. Iya. Maksud saya begini ya, Mbak Rifan. Kita kan, maksudnya kan agama kalian itu, maksudnya kan Mbak Rifa bilang selalu di debat-debatnya gitu kan. Kalau Islam itu kan agama penyempurna, agama penutup dari agama sebelumnya. Jadi agama Islam itu kan agama penyempurna. Iya. Jadi aku bingung kalau agama Islam itu adalah agama penyempurna dari agama sebelumnya. Tapi di Yesus itu mengajarkan nggak boleh menikah itu lebih dari satu istrinya, harus satu sampai mati. Di mana itu? Di mana Yesus mengajarkan nggak boleh menikah lebih dari satu? Di mana ayatnya? Tetapi kenapa di Islam banyak istrinya gitu loh? Iya, di mana? Yang kedua,
Di mana Di mana itu? ya Yang kedua, larang? Oi, ayatnya di mana Yesus Yang larang kedua, poligami di mana? 10 perintah Allah hanya diturunkan oleh Allah, menurunkan perintah Allah itu hanya si Musa hanya 10, tapi kok di tempat kalian udah sampai ke 100 gitu loh. Itu Ya namanya kapan penyempurna diturunkan? kan? Kalau penyempurna itu ya lebih lah daripada yang nggak sempurna. Berarti nggak sempurna 10 ya, Mana penyempurnanya penyempurna 100. kalau Gini, gua jelasin apa tuh maksudnya penyempurna. Kalian punya hukum aurat. Boleh nggak kalian? Boleh nggak kasih hukum aurat gitu? Di mana wanita tidak boleh terlihat payudaranya? Ada nggak? Nah, sekarang lagi, kalian punya hukum nikah? Gua tanya. Boleh nggak misalnya pria menikah dengan knalpot? Ada larangannya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Bahkan pernikahan LGBT itu pun kenapa bisa merebak di Eropa Amerika? Memang kagak dilarang oleh kekristenan. Tidak ada, tidak alkitabiah itu. Yes. Nah sekarang gini ya, kalau misalnya mau bangga-banggaan mengenai monogami, jangan sok. Karena itu datang dari Romawi serta Yunani, bukan dari Tuhan. Gua ulangi, monogami datangnya dari Romawi dan Yunani, dari hukum masalahnya kayak gitu ya, Pak pemerintahannya. Rifa ya. Kayak diulang-ulang ya. Karena kebenaran ini. Oke, Dorlan gini aja deh ya. Pertanyaan kamu satu-satu kita coba Dorlan, jawab ya, itu apa karena kamu Dorlan itu? sendiri pun. Karena kebetulan pun kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu tanyakan, Dorlan. Ya, saya coba dulu untuk menelaah apa maksud kamu. Yang pertama, kamu bertanya, Yesus melarang untuk poligami. Tentu kami harus minta bukti di mana dan kapan Yesus melarang poligami. Itu dulu. Yang kedua, kamu katakan lagi Mbak Rifa, tadi. suaranya kayak diulang-ulang. Maksudnya eho. Ya udahlah nanti lagi aja lah, yuk kasih yang berikutnya aja. Ya, lain kali lah ya, Dorlan ya. Turunlah dulu. Oke, nanti aku tanya-tanya lagi ya supaya nanti paham aku ya. Boleh, Disuruh Dorlan. turun jelas. Weh, disuruh turun malah jelas jawabnya. Dorlan, nanti ditunggu lagi pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya yang nggak bisa kami jawab ya, Dorlan ya. Saya udah lama nih nungguin pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dijelasin nggak jelas suaranya, bolak-balik. Disuruh turun ya, nanti naik lagi ya. Cepet banget jawabnya. Ada lagi nggak yang non muslim biar kita naikin nih? Coba diklik namanya dong biar saya naikin prioritas nih mumpung si Kores lagi terjaga. Nih si Kalong ini nih jam segini nih masih bangun.